Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Hikmatullah SHI MSy. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 3 orang. Saya Agung Permana dan 2 rekan saya, Rofa Agniasari dan Syahroni. Kami akan menerangkan tentang haji. Untuk pemateri yang pertama yakni Saudara Syahroni. Dipersilahkan. Saya Syahroni, nomor induk mahasiswa saya 2011 30199. Nah, saya di sini akan membacakan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian haji. Kata haji berasal dari bahasa Arab yang artinya menyengaja atau menuju. Maksudnya adalah sengaja mengunjungi Baitullah, Ka'bah, di Mekah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu tertentu dan dengan cara tertentu secara tertib. Adapun yang dimaksud dengan waktu tertentu ialah bulan-bulan haji yang dimulai dari bulan Syawal sampai 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Puncak pelaksanaan ibadah haji pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu saat dilangsungkannya ibadah wukuf di Padang Arafah. Adapun amal ibadah tertentu ialah tawaf, sya'i, wukuf, mabit di Musdalifah, melontar zumroh, mabit di Mina, dan lain-lain. Menurut istilah haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah dengan niat beribadah pada waktu tertentu dengan syarat-syarat dengan cara tertentu pula. Haji juga diartikan sengaja ke Mekah untuk menunaikan ibadah tawaf, sa'i, wukuf di Arafah dan menunaikan rangkaian manasik dalam rangka memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencari ridhonya. Hukum haji. Hukum haji merupakan rukun Islam yang kelima. Hukum melaksanakan ibadah haji adalah bagi yang melaksanakannya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 97, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Yang artinya padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, diantaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah itu menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu. Dari semesta alam, Quran surat Al-Imran ayat 97. Kewajiban haji adalah sesekali seumur hidup. Apabila ia melaksanakan haji lebih dari sekali, hukumnya sunnah. Hal ini berdasarkan pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sebagai berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah kepada kami. Beliau berkata, wahai sekalian manusia, telah diwajibkan haji atas kamu sekalian. Lalu Aqra bin Jabis berdiri kemudian berkata, apakah kewajiban haji setiap tahun ya Rasulullah? Nabi menjawab, sekiranya aku katakan iya, tentulah menjadi wajib. Dan sekiranya diwajibkan, engkaulah tidak akan mampu. Ibadah haji itu sekali saja. Siapa yang menambah itu berarti perbuatan sukarela saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Syahroni yang telah menyampaikan materinya. Mungkin untuk pemateri selanjutnya yaitu Rofa Agniasari. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rofa Agniasari dengan NIM 2011 30193.
Di sini saya akan memaparkan materi kedua, yaitu syarat dan rukun haji. Syarat haji terbagi ke dalam dua bagian, yaitu syarat wajib haji dan syarat sah haji. Syarat haji ialah perbuatan-perbuatan yang harus dipenuhi sebelum ibadah haji dilaksanakan. Apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi, gugurlah kewajiban haji bagi seseorang. Yang A. Syarat wajib haji. Para ulama fikih sepakat bahwa syarat wajib haji adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah berakal atau tidak gila, yang ketiga adalah balik, yang keempat adalah ada muhrimnya, yang kelima adalah mampu dalam segala hal, misalnya dalam hal biaya, kesehatan, keamanan, dan nafkah bagi keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua yaitu syarat sah haji. Sedangkan syarat sah haji adalah Islam, balik, berakal, merdeka. Adapun rukun haji yaitu perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan atau dilaksanakan sewaktu melaksanakan ibadah haji. Maka apabila ditinggalkan, ibadah hajinya tidak sah. Adapun rukun haji adalah yang pertama, ihram. Ihram adalah berniat mengerjakan ibadah haji, umroh yang ditandai dengan mengenakan pakaian ihram yang berwarna putih dan membaca lafaz labbaik Allahumma hajjan bagi yang akan melaksanakan ibadah haji, dan membaca lafaz labbaik Allahumma umrotan bagi yang berniat umroh. Ibadah haji dan umroh harus diawali dengan ihram. Apabila dengan sengaja jamaah mikot tanpa ihram, maka dia harus kembali ke salah satu mikot untuk berihram. Apabila jamaah telah berihram, maka sejak itu berlaku semua larangan ihram sampai tahallul. Yang kedua adalah wukuf. Wukuf yaitu hadir di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah dari tergelincirnya matahari hingga terbenam. Wukuf adalah bentuk penghasilan diri yang merupakan gambaran bagaimana kelak manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Wukuf di Arafah merupakan saat yang tepat untuk mawas manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Wukuf di padang Arafah adalah untuk merenungi atas seperti apa yang pernah dilakukan, menyesali dan bertobat atas segala dosa yang dikerjakan, serta memikirkan seperti yang akan dilakukan untuk menjadi muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama wukuf, perbanyak berzikir, tahmid, tasbih, tahlil, dan istighfar. Berdoalah sebanyak mungkin, karena doa yang kita panjatkan dengan ikhlas dan khusyuk akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu tawaf. Tawaf adalah berputar mengelilingi Ka'bah dan dilakukan secara berlawanan dengan arah jarum jam dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri badan. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri dengan Hajar Aswad pula. Dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Para ulama sepakat bahwa tawaf 3 macam, yaitu tawaf kudum, tawaf ifdah, dan tawaf wada. Adapun tawaf sunnah adalah tawaf yang dilakukan kapan saja sesuai dengan kemampuan jamaah. Syarat sah tawaf adalah niat, menutup aurat, suci dari hadas, dilakukan sebanyak 7 kali putaran, dimulai dan diakhiri dengan Hajar Aswad, posisi Ka'bah di sebelah kiri orang yang bertawaf, dilaksanakan di Masjidil Haram. Yang selanjutnya yaitu sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil dari Safa ke Marwah sebanyak 7 kali, yang dari Bukit Safa dan Marwah berakhir di Bukit Marwah. Sa'i dilakukan setelah pelaksanaan ibadah tawaf. Syarat sah sa'i adalah dilakukan sebanyak 7 kali putaran, dilakukan setelah tawaf ifad, dan menjalani secara sempurna jarak Safa ke Marwah dan jarak Marwah ke Safa, dan dilakukan di tempat sa'i. Yang selanjutnya yaitu tahallul. Tahallul adalah mencukur dan memotong rambut kepala sebagian dan seluruh minimal 3 helai rambut. Tahallul setelah melontar jumroh Aqobah dan pada tanggal 10 Zulhijjah, yang disebut dengan tahallul awal. Setelah jemaah melakukan tahallul awal ini, larangan-larangan haji kembali dibolehkan kecuali berhubungan suami istri. Tahallul tsani dilakukan setelah tawaf ifad dan sa'i. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah tertib. Tertib yaitu beruntutan dalam pelaksanaan mulai ihram hingga tahallul. Yang selanjutnya adalah
Jenis-jenis haji. Jenis-jenis haji dari segi pelaksanaan ibadah haji yaitu ada 3 jenis. Yang pertama adalah haji tamatu. Haji tamatu adalah melaksanakan umroh terlebih dahulu, kemudian menggunakan pakaian ihram lagi untuk melaksanakan manasik haji. Jenis ini yang mudah dan paling banyak dilaksanakan jamaah haji Indonesia. Namun, demikian pelaksanaan haji ini diwajibkan membayar atau berpuasa 10 hari, yaitu 3 hari pada waktu di tanah suci dan 7 hari setelah kembali ke tanah air. Yang kedua adalah haji ifrad. Haji ifrad adalah berihram dan berniat dari mikot hanya untuk haji. Dengan kata lain, mengerjakan haji terlebih dahulu, kemudian mengerjakan umroh. Jenis ini cukup sulit dilaksanakan bagi jamaah haji Indonesia, terutama yang tidak terbiasa mengenakan kain ihram, sebab semenjak haji tiba di Mekah mereka tidak boleh melepas ihram hingga tiba akhirnya Idul Adha atau setelah pelontaran jumroh Aqobah. Jamaah yang melaksanakan ibadah haji ifrad tidak diwajibkan membayar dam. Yang ketiga adalah haji kiron. Haji kiron adalah melaksanakan haji dan umrah dengan satu kali ihram. Artinya apabila seorang jamaah haji memiliki jenis haji ini, maka jamaah tersebut berihram dan mikot untuk haji dan umrah secara bersamaan. Jamaah yang dilakukan jenis ini diwajibkan memotong hewan kurban. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kekurangannya mohon dimaafkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Rofa Agniasari yang telah memaparkan materinya. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan sedikit materinya, yakni keutamaan haji. Setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah dan keutamaan yang satu dengan yang lainnya. Berbeda-beda sebagai bentuk saling melengkapi dan menyempurnakan. Adapun yang termasuk keutamaan ibadah haji diantara lain, haji merupakan amal yang paling utama. Ketika Rasulullah ditanya mengenai amal yang paling utama, maka beliau menjelaskan bahwa amal yang paling utama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, berjihad di jalan Allah dan melaksanakan ibadah haji, perilakunya berubah menjadi lebih baik. 2. Haji merupakan jihad. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sebuah dialog di dalam sebuah hadis sebagai berikut. Ya Rasulullah, bolehkah kami ikut berperang dan berjihad bersama engkau semua? Jawab Rasulullah, bagi engkau ada jihad yang lebih baik dan lebih indah, yaitu haji. Haji yang mabrur, ujar Aisyah radhiyallahu anha setelah mendengar jawaban dari Rasulullah SAW. Ini aku tak pernah lagi meninggalkan ibadah haji. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga adalah haji menghapus dosa. Dan yang keempat, pahala ibadah haji adalah surga. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, umroh kepada umroh menghapuskan dosa yang terdapat di antara keduanya. Sedangkan haji yang mabrur tidak ada ganjarannya selain surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kami mewakili kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.